Sesungguhnya medan jihadnya wanita itu di mana sih? Medan jihad wanita itu adalah di wajahnya. Makanya Rasulullah SAW kemudian beliau itu mengatakan dalam salah satu sabda yang sahih. Dalam salah satu sabda yang sahih itu Rasulullah SAW itu pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Maka saat itu Nabi kemudian menjawab, kriteria wanita yang solihah itu Nabi tidak menjawab yang banyak sholatnya. Bukan itu yang dijawab oleh Nabi. Yang banyak puasanya, bukan itu yang dijawab Nabi. Nabi ketika ditanya, apa kriteria wanita solihah itu? Nabi menguraikan, yaitu adalah wajahnya apabila kamu memandangnya menyenangkan hatimu. Maka itulah kriteria wanita solihah. Jadi ternyata Nabi itu tidak menyebutkan yang banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Bukan itu, tetap itu penting. Karena itu termasuk bagian rukun Islam. Tapi ternyata wanita solihah yang disebutkan oleh Nabi, Nabi itu menyebutkan wanita solihah itu adalah wanita yang apabila kamu memandangnya itu menyenangkan. Nah, itulah kriteria wanita solihah itu. Masya Allah. Berarti jihadnya wanita itu dengan wajahnya. Dengan wajahnya itulah kemudian dia berjihad, dan dengan wajahnya itulah dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya maaf ya, satu senyuman wanita kepada suaminya di pagi hari bisa jadi memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Tapi satu muka masam seorang istri bisa jadi membangkitkan dan menghidupkan 1000 kemaksiatan di luar rumah. Ketika laki-lakinya keluar dalam kondisi dia bertengkar dengan istrinya. Makanya betul kalau sampai kemudian kita mendapati Rasulullah itu ketika ditanya apa kriteria wanita solihah, maka yang dijawab oleh Nabi, kriteria wanita solihah itu yang apabila kamu memandang itu menyenangkan. Makanya ada salah satu teman saya itu berkata gini, saya itu kalau pagi mau urusan gitu, ada urusan banyak, kok pagi-pagi istri saya sudah senyum, urusan apapun itu jadi ringan. Tapi kalau saya pagi-pagi gitu sebelum berangkat mengerjakan pekerjaan dan profesi saya, pagi-pagi kemudian istri saya sudah ngambek, bermuka masam, manyun. Ya Allah, ruwet selama perjalanan saya dalam satu hari itu. Dan memang sejatinya semacam itu. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan jihadnya wanita itu di wajahnya. Yaitu adalah bagaimana ketika dia menyenangkan seorang suaminya. Makanya kalau kemudian sudah mengerti ini, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti tugas yang menjadi salah satu indikator puncak karirnya seorang wanita, ternyata bukan ketika dia kerja di kantor, mendapatkan posisi ketika menjadi IO, CEO, menjadi presiden, menjadi komisaris, menjadi menteri. Bukan itu puncak karir tertinggi. Bukan itu. Tapi puncak karir tertinggi dari seorang perempuan itu apa? Yaitu pertama adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ya kan? Makanya sampai kemudian kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar ya, ibu-ibu pernah mendengar sebuah riwayat, sebuah asar dari seorang sahabat wanita namanya Umamah bintul Haris. Umamah bintul Haris itu seorang sahabat wanita ketika putrinya akan menikah, maka beliau memberikan wasiat yang luar biasa kepada putrinya. Di mana wasiat ini luar biasa kalau dijalankan oleh setiap wanita yang ada di atas muka bumi ini. Apa sih yang dikatakan oleh Umamah bintul Haris, seorang sahabat wanita yang ketika akan menikahkan dan akan mengantarkan putrinya dinikahi seorang sahabat, maka dia memberikan beberapa petuah di mana petuahnya ini masih relevan sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh Umamah, seorang ibu kepada putrinya yang baru saja menikah, yang akan menikah. Dia berkata, "Nak, taatlah kepada apa yang dikatakan oleh suamimu. Selama apa yang dia sampaikan, selama apa yang dia perintahkan tidak bertentangan dengan perintahnya kitabullah dan sunnah, taatlah kepadanya." Taat itu penting. Maaf ya ibu-ibu ya, kalau ada seorang wanita muslimah selalu beralasan untuk tidak taat kepada suaminya, kalau ada wanita muslimah selalu memiliki pembenaran untuk tidak melakukan ketaatan kepada suaminya dan laki-lakinya, ingat loh, kita harusnya melihat kepada orang dan wanita yang melakukan dosa. PSK,
Ya. Orang-orang yang menjadi mucik, orang-orang yang menjadi pezina, mucik, menjadi WTS, PSK, mereka rela melakukan apa saja kepada laki-laki pezina hidung belang hanya untuk mendapatkan segepok uang yang mereka inginkan untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dan mereka rela untuk taat kepada apapun yang diminta oleh laki-laki yang menzinainya hanya karena urusan uang. Kalaulah banyak perempuan, seorang pezina, ya, seorang WTS, PSK, dia rela melakukan apa saja kepada laki-laki hanya untuk mendapatkan uang dari laki-laki itu. Dia melakukan ketaatan kepada laki-laki itu. Sebuah renungan untuk kita. Kalaulah PSK saja bisa melakukan itu, bukankah wanita yang mengharapkan surga lebih mampu untuk taat kepada suaminya? Kenapa? Dia bukan hanya mendapatkan sandang, papan, pangan, tapi juga mendapatkan surga dari Allah. Makanya Umamah bintul Haris berkata, taatlah kamu kepada suamimu. Yang kedua, kata Umamah bintul Haris, qanaahlah dengan apa yang diberikan oleh suamimu. Qanaah selama yang diberikan suamimu itu adalah perkara halal. Yang ketiga, jaga matanya supaya matanya tidak melihat apa yang buruk dalam dirimu. Jaga telinganya supaya kemudian suamimu tidak mendengar sesuatu yang buruk tentang perilakumu. Jaga makannya, karena sesungguhnya laki-laki itu kalau sedang lapar bergejolak nafsunya, maka pastikan bahwasanya kamu itu memberikan makan yang cukup. Walaupun seorang wanita itu tidak wajib masak, karena memang membangun rumah tangga bukan membangun rumah makan. Memang wanita tidak wajib masak, tapi wanita wajib menyediakan apa yang dibutuhkan suaminya untuk makan. Karena laki-laki itu kalau sedang lapar bergejolak emosinya. Jaga perutnya, jaga kemudian matanya, jaga kemudian tidurnya. Karena laki-laki itu kalau kemudian mereka kurang tidur itu, dia meledak-ledak. Makanya seorang ibu ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, seorang istri ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya, lihat dulu sudah kenyang atau belum, lihat dulu jam tidurnya cukup atau tidak. Kalau kemudian dua perkara ini cukup, baru sampaikan apa yang ibu utarakan, insya Allah akan direspon dengan baik. Umamah bintul Haris kemudian melanjutkan, kemudian cintailah keluarganya, karena siapapun yang telah mencintai dan berkhidmah kepada keluarga suaminya, demi Allah, kalaupun 1000 wanita berjajar di depan rumah menggoda suaminya, lalu seorang laki-laki tahu bahwasanya istrinya itu mencintai keluarganya sebagaimana dia mencintai keluarganya, 1000 pesona gadis, 1000 orang pun di luar rumah tidak akan pernah menggoda dia. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tutuplah rahasianya. Jangan kemudian kamu mengumbar-ngumbar rahasianya, yang kemudian ini jagalah hartanya. Maka sesungguhnya itulah yang disampaikan Umamah bintul Haris kepada putrinya ketika akan menikah. Yang ternyata kalau kita praktekkan itu relevan dengan kehidupan hari ini. Makanya Masya Allah ya, taatlah, qanaahlah, jaga matanya, jaga telinganya, jaga tidurnya, jaga makannya, cintai keluarganya, muliakan keluarganya, jaga rahasianya, ya. Jaga hartanya. Kalau kemudian seorang wanita telah melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari suaminya. Dan yang jelas, keridhaan Allah mendarat kepada pemilik hati seorang wanita yang telah memetik keridhaan dari hati suaminya.